El Kananda Shah menegaskan bahwa kami bukan Dracula atau rentenir, kami akan perpanjang kasus ini. Dengan ada Dracula ini kan katanya penghisap darah. Dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, MSTV melaporkan, Minggu, tanggal 3 November tahun 2024, pasangan calon dituding telah melakukan kecurangan melalui Kordapil 2 dengan memerintahkan Korcam hingga Kordes untuk menyebarluaskan video konten hoaks yang berisi ujaran kebencian dan penghinaan. Konten hoaks berisi penghinaan tersebut bertajuk Dracula yang menampilkan gambar paslon Anton Beni, Johalim Purba, Tim Ses Anton Beni, Silvrius Bangun, Tim Ses Anton Beni, El Kananda Shah, Ketua MPCPP Simalungun, Sabarudin Sirait, Sekretaris Cabang MPCPP Simalungun, Ranjak Talun, Tim Ses Anton Beni. Konten itu terkesan mengatakan bahwa mereka yang gambarnya ditampilkan tersebut merupakan Dracula. El Kananda Shah selaku Ketua MPCPP Simalungun, salah seorang yang fotonya ditampilkan dalam konten hoaks Dracula itu, menyatakan keberatan dan meminta tim Cyber Polda Sumut segera turun dan mengusut tuntas kasus penyebaran konten hoaks tersebut. Saya keberatan dengan adanya dan tersebarnya konten hoaks itu, karena jelas telah menghina dan mencoreng martabat serta nama baik saya dan keluarga serta organisasi PP Simalungun. Kami minta agar tim Cyber Polda Sumut segera mengusut dan menangkap pelaku pembuat dan penyebar konten itu, kata El Kananda Shah, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024, siang. Hoax atau fitnah, dan inilah menjadi... Kami bukan Dracula atau rentenir, karena kami bukan rentenir yang biasa disebut orang lintah darat. Kami akan perpanjang kasus ini hingga semua para pelaku ditangkap, bilang El Kananda. Ketua MPCPP Simalungun itu juga mengakui telah mengantongi sejumlah nama para pelaku, khususnya penyebar konten penghinaan tersebut. Sudah ada yang mengaku, ada 2 orang yang sudah membuat pernyataan masing-masing. Mereka Muhammad Syahrial sebagai Korcam Kecamatan Siantar, yang diperintah menyebarkan konten hoaks itu. Kemudian ada Tanila selaku Kordes Silau Manik yang mengaku diperintah oleh Ayu admin tim pemenangan Res Azi, ungkap El Kananda. Kami menunggu penanggung jawab dan ketua tim sukses Res Azi untuk datang dan meminta maaf secara langsung, untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan tim sesnya yang telah menghina kami, ujarnya. Mantan Ketua KNPI Simalungun itu mengatakan hal itu perlu dilakukan penanggung jawab dan ketua tim ses Res Azi. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya dapat memicu konflik di lapangan dan jika itu terjadi, hal itu merupakan di luar kemampuan kami. Kami minta agar penanggung jawab dan ketua tim ses segera meminta maaf, tegas El Kananda. Berdasarkan peraturan dan undang-undang, para penyebar hoaks wajib ditindak dengan tegas, dan mereka akan dikenai beberapa undang-undang, diantaranya Undang-Undang ITE dan KUHP. Pertama, Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 Ayat 2A, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu, Pasal 40 Ayat 2B, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sampai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014, tentang penanganan situs bernuansa negatif. Hoaks itu ada 2 hal, pertama berita bohong harus punya subjek-objek yang dirugikan, kedua, melanggar Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 Ayat 2 itu berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan ras kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan golongan, sara, jika berita-berita itu menimbulkan kebencian dan permusuhan serta menimbulkan ketidakharmonisan di tengah kehidupan masyarakat, sanksinya hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Hingga saat ini, orang yang diduga memerintahkan untuk menyebarkan konten hoaks penghinaan tersebut belum berhasil dikonfirmasi. Tim MSTV melaporkan. Yang mengakui menyebarkan dan